Kalau tahun 2016 kita boleh lalui, mungkin banyak tantangan, banyak rintangan, mungkin banyak kekurangan kita kepada Tuhan. Tetapi saat ini, tahun 2017, kita harus berjuang. Saya harus lebih daripada tahun 2016, dan saya harus lebih daripada pemenang. Jadi kita tahun 2017, mari sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara kekasih, mari buka Alkitab kita dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Atau saya bacakan untuk kita. Kolose 2 ayat 6 dan 7, demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita perhatikan sekarang, saudara yang kekasih, kehidupan kekristenan adalah hidup yang berpusat kepada Kristus. Jadi kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Jadi bukan berpusat kepada pikiran kita sendiri. Kalau selama ini kita mungkin berpikir, saya berfokus kepada pikiran saya sendiri dan tidak bisa diganggu oleh siapapun. Saat ini kita harus mengubah bahwa kehidupan orang Kristen adalah hidupnya yang berpusat kepada Kristus. Dalam arti bahwa kita harus meneladani kehidupan Kristus. Kita diajar hidup sebagaimana Yesus hidup. Saudara yang kekasih, Yesus hidup seperti apa, saudaraku? Itulah yang harus kita teladani. Hidupnya selalu hidup di dalam kebenaran. Hidup buat orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi dia tahu bahwa hidup saya ini adalah hidup buat orang lain. Mengapa saya katakan hidup kita itu untuk orang lain, saudara kekasih? Coba kalau kita sekarang berpakaian rapi, siapa yang mau lihat? Orang lain. Kalau kita mau mencari uang misalnya, sampai banyak-banyak, buat siapa uang yang kita cari? Buat orang lain juga, bukan hanya untuk kita. Ada buat anak kita, ada buat saudara kita, ada buat nenek kita. Jadi fokus kita adalah berfokus kepada Kristus. Jadi saudaraku yang kekasih, bagaimana agar setiap jemaat Tuhan dapat mengalami kehidupan seperti kehidupan Kristus dan dapat mengalami pertumbuhan iman di dalam Kristus. Saudara kekasih, mari kita lihat nomor 1, menerima Kristus sebagai Tuhan bagi dirinya. Jadi buat diri kita sendiri, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kalau kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, saudaraku, apa yang kita dapatkan? Seperti dikatakan dalam ayat 6a, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara yang kekasih. Kalau kita sudah menerimanya, apa yang harus kita lakukan? Dan seperti apa kita jadinya kalau kita menerima Kristus? Kalau kita sudah menerima Kristus, berarti kita harus hidup seperti Kristus. Di dalam segala hal, kehidupan yang kita alami dan kita harus lakukan adalah kehidupan yang membangun dan berfokus kepada Kristus. Semua adalah yang baik. Yang baik bukan hanya menurut kita, tetapi berpusat kepada apa isi firman Tuhan. Saudara yang kekasih, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan banyak yang menghendaki bahwa Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat menyelamatkan dia dari dosa, menghapus segala perbuatan dia yang salah. Tetapi banyak orang juga menganggap udah dia diselamatkan, dosanya diampuni, dihapuskan segala perbuatan jahatnya, tapi tidak menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah hanya sebagai penghapus dosanya. Dia menganggap bahwa Tuhan Yesus itu hanya sebagai pembantu di dalam kehidupannya.
Kalau di saat dia butuh, saudara kekasih, dia mau bersujud kepada Tuhan. Di saat dia memerlukan Tuhan, dia di dalam, misalnya dalam kemelut, dia pasti ingin ada pertolongan. Dia lalu sujud kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk menolong dia. Tetapi setelah pertolongan datang, apa selanjutnya, saudaraku? Sering orang yang sudah diselamatkan Tuhan ini melupakan siapa yang menolong dia, siapa yang menyelamatkan dia. Dia tidak tahu lagi bersyukur. Jadi dianggap itu semuanya emang itu tugas Tuhan untuk menolong dia, untuk menyediakan segala keperluan dia. Padahal Yesus Tuhan itu harus Allah yang harus kita muliakan. Harus bersyukur kepada Dia dan menganggap bahwa saya ini tidak punya kekuatan. Saya ini tidak bisa menjadi apa-apa tanpa Tuhan. Jangan kita buat Tuhan-Tuhannya untuk sebagai penolong kita. Jadi dibuat seperti tim SAR. Di saat kita butuh, dia pasti datang. Jangan dianggap sebagai pemadam kebakaran. Di saat kita kebakaran, baru dia pasti datang dong. Namanya pemadam kebakaran ya. Kalau kita telepon, dia pasti datang. Tidak orang menganggap Tuhan itu sama dengan itu. Jadi kalau kita sudah ditolong Tuhan, berarti kita harus tetap bersyukur, mengucap syukur kepada Dia, bahwa kita tetap harus mengikuti Dia, mengikuti perintahnya. Kita harus memiliki sikap tunduk dan taat. Kalau kita sudah ditolong Tuhan, kita harus memiliki sikap tunduk dan taat. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau dikatakan kata tunduk, apa yang langsung kita pikirkan? Biasanya kalau orang Indonesia memikirkan padi yang berisi semakin merunduk katanya. Kalau kita sudah ditolong Tuhan, berarti kita harus semakin tunduk kepada Dia yang menolong kita. Kalau namanya tunduk, saudara yang kekasih, berarti kita itu harus tunduk menyembah Dia. Jadi bukan petantang-petantang, saudaraku, nih saya nih bisa dengan kekuatan sendiri, padahal Tuhan tadi yang nolong. Setelah ditolong, Dia memegahkan dirinya sendiri. Seharusnya harus kita merunduk, ya Tuhan, terima kasih Kau telah menolong aku. Tanpa Kau Tuhan, berarti hidupku tidak berarti. Mungkin saya sudah begini, sudah begitu, sudah banyak masalah yang kita lalui, dan masalah itu tidak akan bisa terpecah kalau tanpa Tuhan. Kita harus taat kepada Dia. Taat itu, saudara yang kekasih, apapun yang diajarkan, kita harus menuruti, mentaati perintah Tuhan. Kalau kita sudah mentaati Dia, apa, saudaraku, sebagai tanda taat? Berarti dikatakan taat kepada apa? Taat kepada seluruh perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan, saudara yang kekasih? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segala pikiranmu, dengan akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hormatilah ayah ibumu. Apakah kita sudah lakukan, saudara yang kekasih? Kita sudah melakukannya apa belum? Sebagai tanda taat kita kepada Tuhan, kita sudah melakukan firman-Nya apa belum? Banyakan yang sudah dilakukan, apa banyakan yang belum dilakukan? Apa dilakukan hanya setengah hati? Kalau dilakukan juga, kalau ada orang lain baru dilakukan. Kalau gak ada orang lain, dia memakai pikirannya sendiri. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Pada dikatakan kita harus tunduk kepada semua firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, Yesus Kristus menjadi prioritas. Kalau kita membuat Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti Yesus itu adalah harus menjadi prioritas yang utama. Kita tidak membuat Dia hanya yang biasa-biasa saja. Namanya diprioritaskan, ini khusus, ini dikhususkan, saudara yang kekasih. Kalau kita membuat Yesus menjadi prioritas, berarti dalam selangkah hidup kita mengutamakan Tuhan. Mulai dari bangun pagi, tarik napas langsung menyadari, waduh, napasku ini hanya dari Tuhan. Dan langsung kita bisa berpikir, saat ini juga banyak orang yang tidak bisa menarik nafas. Setiap detik juga ada orang yang nggak bisa tarik nafas. Ada juga orang yang setiap detik juga orang ngap-ngapan di rumah sakit. Mau tarik nafas sangat susah. Udah dibantu oksigen pun masih susah.
Sampai kita melihat juga gak tega ya. Tarik nafas. Kalau kita ke ruang ICU ya, seolah-olah hidup ini kayaknya artinya itu hanya kecil kalau kita tanpa syukuri. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sebanyak apapun uangnya. Nah, kalau sudah saatnya Tuhan tidak berkenan, bisa tersiksa seperti itu. Ada orang yang sakit tarik napas sangat susah. Padahal kita bangun pagi-pagi, tarik napas dengan lega, badan segar, mengucap syukur kepada Tuhan yang memberikan kehidupan, tidak mau. Yang pertama dipikirkan apa, saudara yang dikasih? Ibu-ibu misalnya yang pertama kompornya yang dipikirkan, cuciannya dipikirkan. Tanpa mengucap syukur terlebih dahulu. Bapak-bapak apa yang dilakukan? Waduh, udah terlambat nih bangunnya. Udah ke kantor saya terlambat. Padahal kita harus membuat Yesus sebagai prioritas. Kenapa harus dapur yang diutamakan dulu? Ucapkan syukur kepada Tuhan di saat kamu bangun tidur. Itu sebagai tanda bahwa kita anak Tuhan, yang membuat Tuhan itu adalah yang utama dalam kehidupan kita. Padahal kita nyanyikan yang terutama di dalam hidup ini. Kita nyanyikan mungkin dengan kencang, tapi nyanyinya di kamar mandi. Kenapa bukan untuk sujud kepada Tuhan kita nyanyikan, aku mengucap syukur kepadamu Tuhan. Utamakan dan andalkan Tuhan. Kalau kita juga bisa masuk ke dalam tahun 2017 ini juga, semua karena Tuhan. Kita patut kita syukuri. Kita harus mengucap terima kasih. Makanya kalau orang perpisahan tahun kan semua orang bersuka cita. Tetapi sukacitanya banyak kan hanya niup trompet, hanya untuk kembang api, hanya untuk bersorak mengucapkan selamat tahun baru. Tetapi kalau orang Batak nggak gitu, orang Batak berkumpul di rumah dan berdoa. Jadi orang Batak mungkin hanya sedikit yang ada, misalnya kita pergi ke Ancol atau orang Batak yang orang anak Tuhan ya, pasti selalu berkumpul di rumah mengucap syukur karena itu satu anugerah besar. Bisa melewati tahun yang lalu. Walaupun setiap saat adalah sama, tetapi khususnya dalam sukacita besar kita harus mengucap syukur. Saudara-saudara yang kekasih, berarti yang nomor satu tadi, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, saudaraku yang kekasih. Berarti kita harus membuat Tuhan itu adalah yang utama. Jadi saudara kekasih, menjadikan Kristus sebagai Tuhan juga berarti menjadikan Dia prioritas dalam kehidupan kita. Contohnya Paulus, saudara kekasih. Paulus dikatakan di dalam Galatia 2 ayat 20 mengatakan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup yang oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untukku. Menyerahkan hidupnya untuk aku, saudara kekasih. Paulus, kalau sejarahnya kan kita tahu bahwa dia dulunya orang penjahat. Dan ketika dia mau bertobat, sampai mengatakan demikian, saudara, begitu dahsyat. Kita secara pribadi, yang anak-anak Tuhan, apakah kita sudah bisa mengatakan seperti ini? Apakah kita hanya menginginkan satu berkat? Kita tidak pernah mau berkorban, tidak mau mengucapkan terima kasih, hanya maunya sebagai hanya menerima. Padahal kita itu bukan hanya menerima. Kalau hanya menerima itu ya sering diibaratkan itu laut mati dan tanpa mau memberi. Jadi saudara kekasih, mulai hari ini di tahun 2017 ini kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, saudaraku, nomor 2, tetap tinggal di dalam Dia, saudara yang kekasih. Di dalam ayatnya 6b, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kehidupan orang Kristen berbicara tentang hubungan, saudaraku. Kehidupan orang Kristen berbicara tentang hubungan. Hubungan dengan siapa, saudaraku? Hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan sesama.
Sesama siapa? Sesama manusia. Jadi kalau dikatakan orang Kristen itu adalah berbicara dengan hubungan yang baik kepada Tuhan. Jadi kehidupan kekristenan bicara tentang hubungan, yaitu hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Firman Tuhan yang mengajar kita untuk tetap hidup di dalam Dia, yang berarti memiliki keintiman dan persekutuan dengan Tuhan. Jadi kita harus ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan itu seperti apa, saudara kekasih? Kalau kita melihat apa yang diberikan Tuhan, kita harus melihat bahwa itu kuasa Tuhan yang nyata. Oh, kuasa Tuhan nyata nih dalam kehidupan kita. Saya hari ini bisa melihat sesuatu yang menghibur, misalnya menghibur pikiran saya. Jadi semuanya itu adalah hubungan, karena hubungan kita dengan Allah selalu Tuhan membawa kita ke dalam suatu keadaan yang indah. Dan ada juga saatnya saat Tuhan memperlihatkan kepada kita kuasanya, ada juga kita menghadapi permasalahan. Suatu permasalahan yang diberikan kepada anak-anaknya bukanlah berarti hukuman buat anak-anak Tuhan. Tetapi itu membuat bagaimana kuasa Tuhan nanti akan nyata di dalam kehidupan kita. Apakah kita ini mau mengandalkan Tuhan di dalam permasalahan hidup saya ini? Saya harus mengandalkan Tuhan. Sekecil apapun masalah saya harus libatkan Tuhan. Ada orang yang punya masalahnya, menurut dia masalahnya sudah besar sekali, tapi dia hanya berpikir bagaimana jalan keluarnya. Dia mengandalkan pikirannya terus sampai dia stres, sampai ada orang sampai pergi minum minuman keras, sampai ada orang sampai merokoknya sampai banyak-banyak, katanya menghilangkan stres. Dia tidak kuat dengan permasalahan yang dihadapi. Kalau datang orang, dia bicara dengan orang yang beriman kepada Tuhan, kamu kenapa kelihatannya kok ke orangnya kayak seperti stres? Iya, saya punya masalah yang besar. Coba ceritakan masalahmu. Diceritakan masalahnya. Datang anak Tuhan, waduh kecil banget masalahmu. Hah? Dia bingung. Kenapa masalah itu dianggap besar? Karena dia tidak mau berhubungan yang baik dengan Tuhan. Dia tidak tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini dan dengan siapa saya mau berbagi. Nah, kalau dia mau berbagi kepada Tuhan, Tuhan, aku ada masalah ini. Datang Tuhan nanti akan melihat, wah anakku, itu aku berikan kepadamu supaya kamu bertambah besar. Kalau hidupmu tanpa masalah, kamu tidak akan pernah mau belajar. Kalau ada permasalahan, berarti kita mau belajar menghadapi permasalahan. Kalau hidup ini jangan seperti hanya di jalan yang lurus saja, pasti ada belokan, ada tanjakan, ada turunan. Jalan tol aja ada lubangnya di Indonesia. Padahal menurut kita jalan tol kan hanya langsung bablas gitu ya, nggak ada hambatan. Tetap masih ada. Apalagi kehidupan kita, saudara yang kekasih. Kita kan hidup bermasyarakat, berarti ada masalah dengan orang lain. Tapi ketika kita mendapatkan masalah, kemana saya harus pergi? Kemanakah saya harus mengadu? Dikatakan kekristenan adalah bicara dengan hubungan. Hubungan kita perbaiki dengan Tuhan. Dan hubungan kita dengan sesama pun kita perbaiki. Kalau masalah hubungan tolong menolong udah biasa ya saudaraku. Itu gak usah saya ajarkan lagi, sudah banyak yang ngajarin. Tapi bagaimana kalau namanya hidup dengan orang lain, pasti ada masalah. Hidup sendiri pun masalahnya lebih besar. Jangan dianggap kalau kita berhubungan bermasyarakat, jadi masalahnya lebih besar. Justru kalau kita tidak berhubungan baik dengan masyarakat yang lain, kita masalahnya tambah besar. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita tidak berhubungan baik dengan Tuhan, berarti masalah kita tidak akan pernah selesai. Sedangkan hubungan kita buruk, sudah masalah yang besar. Apalagi nanti kita datang lagi ditimpa dengan masalah yang baru. Misalnya kesehatan terganggu, dapat lagi masalah. Terus pekerjaan, mungkin ada gangguan pekerjaan, mungkin ada ancaman untuk PHK, ada lagi masalah besar. Terus nanti punya anaknya, misalnya ada orang yang jatuh ke dalam narkoba, tambah lagi masalah besar. Kalau kita tidak berhubungan dengan baik, masalah itu akan bertambah dan bertambah, bahkan menggunung, saudara yang kekasih.
Kita menjauh dari saudara, tambah masalah. Kita mendekat, masalah ada. Pilih mana? Masalah ada apa masalah tambah besar? Kalau masalah ada berarti bisa selesaikan. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi berjalan bersama Tuhan. Saudaraku, kalau hubungan kita dengan Tuhan itu udah baik, kita mau berjalan bersama Tuhan. Namanya berjalan bersama, apapun yang saya alami, ada yang melihat, ada yang menolong. Misalnya saya berjalan dengan istri saya, kalau dia mau misalnya tersandung, pasti ada yang melihat dan ada yang menolong. Kalau di jalan sendiri, siapa yang mau menolong, saudaraku? Jadi kita dikatakan di sini berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang senantiasa memperhatikan kita dan melihat kita dan senantiasa berjalan dengan kita. Kalau kita berjalan, tidak akan pernah mau jadi terjatuh. Kalau jatuh pun tidak sampai tergeletak. Jadi kita harus senantiasa andalkan Tuhan. Ketika kita mau berangkat, makanya kalau anak-anak Tuhan selalu diajarkan, kalau mau berangkat kerja, berdoa dulu. Mau berangkat sekolah, berdoa dulu. Mau apapun yang kau lakukan, aktivitas apapun yang mau hendak kau lakukan, berdoa dulu. Berarti itu mengundang Tuhan menyertai kita di dalam perjalanan hidup. Bukan hanya kita harus berjalan kaki demikian supaya orang Tuhan mau tolong. Di dalam menghadapi apapun, itu namanya berjalan. Berarti kita harus bersama dengan Tuhan. Kenapa Tuhan itu senantiasa berjalan dengan kita? Karena kita tadi ada hubungan yang indah. Jadi bukan hubungan yang terputus, tetapi hubungan yang sudah connect dengan Tuhan. Kalau hubungan yang sudah connect kan berarti tinggal jalan. Komunikasi pun akan lancar. Contohnya kalau kita mau telepon seseorang, kalau kita telepon, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, berarti kan tidak bisa ada hubungan. Tetapi kalau kita menelpon orang tut atau dengan satu lagu kan berarti masuk nih. Nah diangkat, pasti kita nanti bisa bicara. Mau bicara apapun kita pasti akan sampai. Berarti hubungannya connect, hubungannya baik. Jadi kita kepada Tuhan pun harus ada link, harus membangun sinyal yang bagus. Jangan sinyal yang terputus-putus. Misalnya kita ngomong A, gitu. Kau mau kemana? Nah, itu mau didengar di sana, nggak nyampe. Saya udah lapar nih, tolong kirim makanan, cuma itu yang didengarin. Bagaimana? Itu karena hubungan sinyal kita tidak baik. Jadi kalau kita dengan Tuhan harus menjalin hubungan yang baik, dan hubungan kita harus senantiasa aktif. Bukan selalu mati hubungannya. Jadi saudara yang kekasih, kita sebagai anak-anak Tuhan perlu melihat bahwa tahun ini saya harus berubah. Tahun ini saya harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan, masalah pertumbuhan yang lain, yang baik-baik, itu akan mengiringi kehidupan kita. Hubungan kita yang baik dengan Tuhan berarti hubungan nanti kita minta pertolongan Tuhan. Pekerjaan saya Tuhan lagi ada masalah, aku butuh pertolongan perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan akan tolong. Kenapa? Sinyalnya sudah nyambung, udah connecting. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita dan kita mengasihi Dia, saling mengasihi, apapun yang kita bicarakan pasti didengar dan dikabulkan. Kecuali kalau nggak ada hubungan yang baik, tidak saling mengasihi, apapun yang dibicarakan, sekalipun kebenaran, pasti dianggap itu salah. Jangan hubungan dengan orang lain. Hubungan suami istri kalau lagi nggak connect nih ya, mau ngomong apa juga didengar, tapi tidak diperhatikan. Kalau ada suami ngomong begini karena istrinya lagi nggak senang nih dengan melihat perilakunya misalnya. Udah ngomongnya banyak, didengar sih tetap, tapi tidak masuk di otak, tidak masuk di dalam memori, di delete terus, masuk, hapus lagi ngapain gue dengerin itu, dihapus lagi, nggak bisa masuk, nggak tersimpan di memori. Itu karena kenapa saudaraku? Itu gue nggak anggap, berarti aku nggak anggap omonganmu. Perbaiki dulu dirimu, baru nanti saya akan dengar. Tetapi kalau hubungannya baik, selalu saudara kekasih, saling mengasihi,
apapun yang dibilang. Sedangkan kata hanya 2 kata sudah bisa diartikan 10 kata. Tidak berbicara pun pasangannya sudah tahu. Dengan gerak-geriknya pun pasangannya sudah tahu. Kenapa? Karena hubungannya baik. Karena saling mengasihi. Jadi saudara yang kekasih, hubungan yang baik akan menghasilkan yang baik. Amin. Jadi mulai hari ini, saudara yang kekasih, hubungan yang selama ini misalnya kurang baik, kita akan perbaiki. Kita harus menjalin hubungan yang erat, hubungan yang selalu connect, hubungan yang saling mengasihi. Arti lainnya adalah berjalan bersamanya. Orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, maka dalam setiap masalah yang dihadapinya, ia sadar betul bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita di dalam permasalahan kita. Kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam permasalahan kita, saudaraku, berarti kita masalah itu pun akan segera selesai. Jangan khawatir. Kalau kita itu menganggap masalah, undang Tuhan. Jalin hubungan yang baik. Kalau sudah baik, berarti kita tinggal mau bicara kepada Dia. Bicaralah sebanyak-banyaknya kepada Tuhan dengan ucapan syukur terlebih dahulu. Jangan hanya langsung meminta. Kalau anak kita juga begitu langsung meminta, kan nggak pernah misalnya menceritakan sesuatu. Minta uang, kita tidak tahu tujuannya. Kita kan tidak akan beri. Tapi anak kita meminta ke kita dengan baik. Misalnya dia meminta kepada ibunya, "Ibu, tadi teman-teman saya pakai sepatunya baru-baru loh. Ini kan baru sekolah baru masuk nih. Teman saya pada baru. Saya doang enggak, Bu." Padahal dia nggak minta. "Oh ya udah, besok kita beli deh." Itu ibu yang memiliki kasihnya kepada anaknya, karena hubungan antara anak dengan ibu itu baik. Tetapi kalau anaknya ini apa-apa dibilang ibunya nggak pernah mau dengar, biarin. Biar sepatumu butut, gak apa-apa. Pasti jawab demikian. Terus maksudmu apa? Kalau temanmu sepatu baru? Ya enggak sih, Bu, cuma cerita aja gitu, karena takut duluan mau minta. Tetapi kalau hubungan baik, tidak akan pernah kita takut dalam meminta. Demikianlah kita kepada Tuhan. Hubungan kita baik, kita tidak pernah takut meminta kepada Tuhan. Minta sebanyak-banyaknya, gak apa-apa. Minta apapun yang mau kita kehendaki. Tetapi ingat, jangan hanya keinginannya. Itu harus mencakup kebutuhan. Kalau kita meminta kepada Tuhan, mintalah untuk kebutuhan kita. Kalau hanya keinginan, nanti cenderungnya negatif. Tapi kalau kebutuhan ini adalah kebutuhan yang positif. Mari saudara yang kasih. Terus selanjutnya saudara yang kasih. Yang ketiga, berakar dan dibangun di dalam Dia. Ayat 7 saudaraku nih. Mari kita baca bersama-sama saudaraku. 1, 2, ya. Hendaklah berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia, dan dapat bersama duduk dalam iman pada kamu, dan hendaklah diri melimpah dengan syukur. Berakar di dalam Dia. Bicara akar saudara yang kekasih. Kalau Anda mengatakan akar itu adalah suatu kekuatan. Kalau kita melihat pohon yang berakar ya, kalau yang berakar tunjang dan akar tunggal ke bawah seperti pohon beringin, akarnya kan banyak, ke bawahnya dia besar, ke sampingnya juga sangat banyak. Dia adalah pohon yang kuat. Akar tunjangnya ada dari atas sampai ke tanah, dan akarnya sangat banyak. Itu membuat pohon beringin menjadi kokoh. Datang angin, belum pernah saya lihat pohon beringin rubuh ya. Tapi lain kalau pohon angsana ya, di jalan pinggir jalan itu, datang angin hujan cepat, ada yang jatuh. Itu berbeda. Kalau pohon beringin, udah akarnya kuat, semua cabang-cabangnya pun kuat. Jarang dia patah. Jadi kalau akarnya sudah kuat, berarti dia berdirinya pun kokoh. Kalau dikatakan berakar di dalam Dia, berarti itu digambarkan sebagai kehidupan manusia yang berakar kepada Tuhan.
Akar kita kepada Tuhan itu bagaimana saudaraku? Apakah kita melihat seperti pohon beringin tadi? Apakah kita mau melihat seperti pohon cabai yang akarnya hanya akar serabut atau kacang ya? Dicabut sebentar gampang. Anak kecil pun rea juga bisa tuh nyabut kacang. Akarnya hanya di atas. Jadi saudara yang kekasih, kalau akar kita yang benar-benar kuat menancap masuk dalam kepada Kristus, maka saudara yang kekasih, tantangan iman, tantangan kerohanian, tantangan kehidupan tidak akan pernah kita dikalahkan. Sekuat apapun tantangannya, kita tetap kokoh. Banyak ajakan-ajakan untuk berbuat dosa, karena kita sudah berakar kepada Kristus, tidak akan pernah kita kalah dan pernah menurutinya. Kalau sekarang kan banyak kita lihat banyak orang-orang yang mudah akarnya hanya akar serabut kepada Kristus. Makanya mudah goyah. Hanya dengan berpacaran sebentar udah mau pindah. Jadi saudara yang kekasih, kalau kita mau memilih akar yang kuat, mari kita, biar kita bisa kuat berdiri, kita contoh pohon beringin itu akarnya banyak. Tapi ini akar rohani kita saudaraku. Itu tadi hanya sebagai gambaran. Tetapi kehidupan kerohanian kita ini harus berakar kepada Kristus. Harus banyak akarnya. Udah ada akar yang dari kanan kiri, semua saling jalin menjalin. Makanya kekuatan itu ada. Supaya akar kita banyak bagaimana? Sering bersekutu, sering disirami dengan kebenaran firman Tuhan. Maka akar kita akan semakin bertambah. Namun tugas akar saudara kekasih selain untuk mengokohkan tumbuhan itu, mencari makanannya, mencari air. Sampai kemana sampai mereka jauh, akarnya itu terus, gak pernah dia berhenti. Adapun nanti tantangannya di sana batu, dia akan belok akarnya. Saya harus maju katanya. Dia gak pernah mau mentok di situ di batu, pasti nanti dia belok. Adapun tantangan dia tidak pernah mau kalah. Dia harus mencari jalan supaya saya tetap mendapatkan air. Sampai dalam sekalipun akarnya mau masuk ke dalam untuk mendapatkan air. Hanya sebagai untuk mencari air, mencari kehidupan. Buat apa air yang mau disedot daripada akarnya itu? Hanya buat dahan, buat pohonnya, buat pokoknya, buat daunnya, buat buahnya. Bukan untuk akar itu sendiri. Tetapi untuk menghidupi dan supaya hidup pohon itu pun berbuah. Tanpa ada akar, ya nggak bisa dia mau bertumbuh. Demikianlah pertumbuhan kerohanian kita. Tanpa akar yang kuat kepada Kristus, maka kehidupan kerohanian kita tidak akan bertumbuh. Siapapun kita, tanpa kita berakar dan menancap kuat, jangan hanya menempel ya, atau hanya mendekat. Kalau hanya menempel, dia akan rubuh. Tapi akar ini harus benar-benar masuk. Jadi harus menikmati kebersamaan kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah menempel atau berakar kepada Tuhan, kita tinggal menyedot kehidupan yang baik. Penghapusan dosa dapat. Nah, berkat-berkat yang baru dapat. Dan juga berkat-berkat kerohanian dapat. Berkat jasmani selalu dilimpahkan. Karena kehidupan itu hanya ada di dalam Kristus. Maka kita harus berakar kepada Kristus supaya kita hidup. Jadi saudara yang kekasih, kalau kita bicara akar tadi itu ada satu kekuatan saudara yang kekasih, berarti kehidupan iman kita akan semakin kokoh hari lepas hari. Karena akar ini tidak akan pernah diam saudaraku. Dia akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Kerohanian tidak bertambah, akarnya pun tambah lagi, berakar lagi, bercabang-bercabang. Jadi kehidupan kerohanian kita harus demikian. Akar ini yang menjalin satu sama lain dan menancap jauh, maka kehidupan sebuah pohon akan semakin rindang. Demikian kalau kita mau berakar kepada Tuhan, maka kehidupan kerohanian kita akan semakin bertumbuh dan tidak akan pernah menjadi kerdil, saudara kekasih. Karena kehidupan yang kita tarik daripada Yesus itu adalah kehidupan yang tidak pernah ada habis-habisnya dan selalu baru dan selalu baru. Nggak pernah dia mau telat memberikan kehidupan. Jadi saudara yang kekasih,
Kita sudah jelas di sini dikatakan akan bicara tentang kekuatan untuk berdiri sebuah pohon. Demikianlah kekuatan berdirinya iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pernah mau kalah. Orang-orang yang nggak mengenal Tuhan aja mau gigih belajar dengan apapun yang mereka yakini. Apalagi kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah melihat bahwa kehidupan hanya daripada Kristus. Kenapa saya tidak mengakar kepada Dia? Kenapa akar saya tidak menancap jauh pada Dia? Saudara kekasih, yang keempat, coba kita lanjut. Melimpah dengan syukur. Nah, dalam ayat 7 dikatakan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, ayat 7c. Kita tadi kan sudah diberkati Tuhan nih, mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, nah ini keempat, melimpah dengan syukur. Kita sudah mengakar, kita sudah menerima kehidupan yang baru, pertumbuhan rohani sudah ada. Mari kita mengucap syukur. Sebagai tanda orang yang diberkati adalah mengucap syukur. Supaya apa, saudara yang kekasih? Kita bersyukur kepada Tuhan yang membawa kemenangan. Kita kan selalu diajak Tuhan untuk hidup untuk menang. Kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan yang kita alami. Ada orang menang di dalam tugas-tugas yang berat. Ada orang menang juga dalam tugas-tugas yang ringan. Ada orang senantiasa juga bisa dimenangkan dari semua permasalahan. Jadi saudaraku, kalau kita sudah menerima sesuatu daripada Tuhan, saatnya kita harus melimpah dengan syukur. Orang yang diberkati tandanya harus bersyukur. Kalau orang tadi dari awal tadi kita bilang kan ucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh bangun pagi mengucap syukur. Kita boleh pulang kerja membawa berkat mengucap syukur. Ini memang kata-kata yang sering diucapkan orang, tapi tidak semua orang melakukannya. Padahal mengucap syukur itu adalah pekerjaan sebenarnya mudah, ya saudara yang kekasih. Kenapa saya katakan mudah? Kalau kita mau merenungkan bahwa pertolongan Tuhan hari ini atau berkat Tuhan hari ini begitu dahsyat dalam kehidupan saya misalnya. Jadi setiap kita saudara yang kekasih, kita boleh berjalan naik motor dari Jakarta ke Bekasi. Boleh kita selamat saudaraku, itu adalah anugerah daripada Tuhan karena penyertaan Tuhan. Ada orang bukan dari sini ke Bekasi, hanya berjalan dari rumahnya ke Mulut Gang aja sudah celaka. Padahal kita perjalanan jauh. Kalau kita tidak tahu mengucap syukur, itu namanya sudah kebangatan. Jangan menganggap, oh saya selamat karena kendaraan saya bagus. Tidak saudara yang kekasih. Kalau kita mau mengucap syukur kepada Tuhan itu sangat mudah. Dan jangan hanya mengucap syukur kalau saat tantangan yang berat saja saudara yang kekasih. Misalnya nih, kalau orang yang mengucap syukur saudara yang kekasih, kalau orang mau pergi ke luar kota nih naik pesawat. Sebelum naik pesawat biasanya saya lihat banyak mereka itu berdoa. Nah pesawatnya naik pesawat apa? Oh Lion, Lion waktu itu kan jatuh, gitu misalnya. Naik pesawat apa? Pesawat B, gitu misalnya. Waduh, naik pesawat bagaimana? Mereka berdoa. Apalagi di atas. Kalau udah banyak, udaranya kurang bagus, di sini kehidupan kerohanian orang itu tumbuh, saudara yang kekasih. Bertumbuh di saat-saat dia tantangannya ada. Kalau tantangan di atas itu ada kan, kalau hanya di darat mudah ya, paling rem udah berhenti gitu ya. Tapi di sana kan mau direm berhenti, jatuh. Mereka hanya berdoa. Waktu dulu juga saya pernah mengalami hal yang sama seperti itu waktu kami pulang kampung. Ya demikian, perasaan itu kayaknya jatuh ya. Kayaknya udah kosong nih perasaan hati. Semua orang menjerit, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tapi setelah udah mendarat dengan baik ya, habis itu orang tidak ingat langsung ambil handphone belum berhenti, padahal dilarang ya. Sebelum berhenti pesawatnya jangan dinyalakan. Udah baru terus nyalain. Lo di mana? Kamu jemput sama siapa? Nah, nggak ingat tadi waktu mau jatuh di atas. Seharusnya kan mengucap syukur dulu. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Nah pertama apa yang diambil orang? Handphone. Padahal masih dilarang. Tetap memegang handphone duluan. Jangan kan yang begitu ya. Bangun tidur juga ya handphone duluan ya. Handphone duluan.
Tuhan, kenapa mereka gak mengucap syukur? Mereka sudah landing dengan baik dan selamat, saudaraku. Bukannya, mari kita berdoa dulu, mengucap terima kasih Tuhan kami sudah sampai. Langsung telepon saudaranya, siapa menjemput, mau bawa mobil apa. Jadi saudara yang kekasih, kita ini harus melimpah dengan syukur. Apa yang kita alami, ucapkan syukur. Jadi bukan hanya karena terima duit, baru ucapan syukur terus. Terima gaji, ucapkan terima kasih Tuhan. Di saat tantangan ada, mereka teriak, tapi setelah dari tantangan lewat, mereka lupa. Itu yang menganggap bahwa Tuhan itu hanya sebagai penolong tadi yang kita bicarakan. Setelah pertolongan selesai, ya udah, lupa siapa yang nolong. Jadi lupa kacang akan kulitnya jadinya. Padahal kita kan bukan kacang ya, kita kan manusia, berarti gak boleh lupa. Dari siapa yang menolong, kita harus tetap mengucap syukur, saudaraku. Jadi saudara kekasih, dikatakan di sini dalam 1 Timotius 1 ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak mati, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara akan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari ini. Saudara yang kekasih, aku bersyukur kepada Dia. Coba kita baca, saudaraku. 1, 2, ya. Aku bersyukur kepada Dia yang mengaku Dia berkuasa memelihara kita kepada Dia menganggap aku setia dan percaya kepadaku. Aduh, ini berebut ya. Coba kita ulang dengan yang kompak ya. 1, 2, ya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Dia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Puji Tuhan, sudah kompak berarti sudah bertumbuh. Ya, puji Tuhan saudara yang kasih. Ini kan yang mempercayakan berarti mengucap syukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia. Dia itu huruf besar berarti kepada Tuhan. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak mengucap syukur. Kita patut senantiasa bersyukur karena mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Tuhan yang mengajak kita dalam firman-Nya kan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Dalam segala hal, udah selesai sampai di situ aja saudaraku. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Jadi orang kan ya, di segala hal yang baik, di segala hal yang banyak, jadi di segala hal uang banyak gitu. Jadi tidak begitu saudaraku. Apapun yang kita alami, tetap bersyukur. Inilah orang yang susah terima ya. Ada orang misalnya mengalami satu masalah, atau ada orang kemalangan misalnya. Jadi orang mengucap syukurlah dalam segala hal. Kadang mereka nggak bisa terima mengucap syukur, mereka ditinggalkan orang yang dikasihi misalnya meninggal ya. Tapi Tuhan mengajarkan kita mengucap syukur dengan penghiburan orang pergi. Ya, tapi aku belum bisa terima ini. Kenapa harus saya yang mengalami gitu? Orang lain kok suaminya nggak meninggal, kok saya suaminya meninggal. Masa semuanya suami meninggal? Ya kan? Masa dia jadi iri? Gitu. Ada juga sebaliknya. Demikian juga suami dihibur. Kenapa istri saya yang meninggal? Kenapa orang lain nggak meninggal? Nah, kalau semuanya istri meninggal nanti menjadi wanita di dunia habis. Nah, jadi ada saatnya kita dihibur, oh iya, supaya kita mengenal bahwa mengucap syukur kepada Tuhan itu dalam segala hal. Ada kita misalnya kalau dia ditinggal kemalangan misalnya, nah dia kan masih mengucap syukur dia sehat, anaknya masih ada sehat semua. Dalam satu jauh-jauh kecelakaan dijauhkan Tuhan daripada kita. Orang yang kecelakaan kemarin tuh ya, yang kapal kebakar. Nah, coba kalau ada yang anaknya hidup, orang tuanya meninggal. Coba kalau dibilang, kenapa orang tua saya meninggal? Ada orang nangis misalnya, kenapa saya nggak ikut meninggal juga? Wah, repot lagi kan? Tapi dikatakan mengucap syukurlah, itu harus disyukuri dia masih ditolong Tuhan. Dia masih melihat hari-hari yang baru. Dia masih bisa melihat apa yang ada terjadi di dunia ini. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kehendak Tuhan, kita ini harus mengucap syukur. Dikatakan saudara kekasih, berarti kita ini adalah anak-anak yang mengenal Tuhan.
Kalau orang nggak mengenal Tuhan, dia tidak pernah tahu bahwa mengucap syukur dalam segala hal. Maunya mereka itu semuanya berjalan dengan baik. Tapi kalau anak-anak Tuhan kan di dalam duka mengucap syukur, di dalam suka mengucap syukur, diberkati kecil mengucap syukur, diberkati melimpah mengucap syukur. Jadi saudara akan kekasih, hari ini, tahun ini 2017, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Saudaraku, pertumbuhan ini kita harus bisa melihat bahwa pertumbuhan yang saya alami, misalnya tahun 2016 dia bertumbuhnya, imannya masih Senin Kemis ya, kadang-kadang bertumbuh, kadang dia kerdil, kadang bertumbuh lagi, kerdil lagi. Itu anggap itu grafik yang tantangan. Tapi kalau kita buat tahun 2017, kita buat iman kita, kerohanian kita harus naik terus, bertumbuh sampai kita nanti berbuah-buah. Kalau hanya bertumbuh, berdaun dan nggak berbuah, nanti kan nggak ada yang dinikmati orang daripada kita. Jadi kita setelah bertumbuh berarti kita harus berbuah dengan berbuah yang baik, berbuah yang manis, supaya buah itu boleh dinikmati orang lain dan orang lain mau datang melihat, kok kamu buahnya manis? Oh iya, mau ingin manis juga kamu. Mari ikut saya, bawa dia ke dalam Kristus, supaya mereka juga hidupnya manis. Jadi saudaraku, di dalam kehidupan iman kita perlu terus-menerus bertumbuh dalam iman dan pengenalan kita akan Tuhan. Terus bagaimana kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan? Kita harus menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan dalam kehidupan kita. Jadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Terus saudaraku, kita juga perlu untuk tinggal di dalam Dia. Kalau kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita tinggal bersama Dia. Harus tinggal bersama Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga saudaraku, kita harus berakal dan dibangun di dalam Dia. Berarti kita harus dibangun di dalam Kristus. Dan keempat, kita perlu terus belajar dan mengucap syukur. Orang yang diberkati harus mengucap syukur. Mulai hari ini, ucapkan syukur di dalam segala hidupmu. Amin.